Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Binti Anisaul Hasanah Magister Pendidikan dan teman-teman semua yang insya Allah sehat. Baik, di sini kami dari kelompok 3 yaitu yang beranggotakan saya Anindya Ramadhani dengan NPM 20214064020003 dengan Dadang Gunawan dengan NPM 20214064020020. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang fungsi kompleks dan fungsi elementer. Yang pertama yaitu fungsi kompleks. Pada analisa kompleks, yang perlu diperhatikan adalah fungsi kompleks yang dapat diturunkan pada domain tertentu. Pertama-tama akan didefinisikan dahulu bahwa S adalah himpunan bilangan kompleks dan fungsi F dan S adalah aturan yang menetapkan setiap Z di dalam S suatu bilangan kompleks W disebut sebagai nilai fungsi F di Z ditulis sebagai berikut, yaitu W sama dengan FZ persamaan 1. Pada rumus di atas, Z merupakan peubah kompleks, jadi S merupakan domain dari definisi fungsi F. Oleh karena itu, himpunan yang merupakan seluruh nilai fungsi F disebut sebagai jangkauan atau range dari F. Sedangkan W adalah bilangan kompleks juga, sehingga dapat ditulis sebagai W sama dengan U ditambah IV, dengan U merupakan bagian nyata atau real dan V merupakan bagian imajiner. Jadi W bergantung pada Z sama dengan X ditambah Y. Untuk yang persamaan keduanya yaitu W sama dengan FZ sama dengan U XY ditambah IV X, Y. Selanjutnya yaitu pada rumus di atas menunjukkan bahwa fungsi kompleks FZ ekuivalen dengan pasangan fungsi U dalam kurung XZ dan V dalam kurung XY yang keduanya bergantung pada dua peubah X dan Y. Pada gambar yaitu ada domain asal fungsi dan domain fungsi hasil. Untuk contohnya yaitu tuliskan FZ sama dengan 2Z pangkat 2 min I dalam bentuk U dan V. Jawab, misalkan Z sama dengan X ditambah Y, maka fungsi W sama dengan FZ sama dengan U dalam kurung XY ditambah IV dalam kurung XY. FZ sama dengan 2Z pangkat 2 dikurang I sama dengan 2 dalam kurung X ditambah Y pangkat 2 dikurang I sama dengan 2 dalam kurung X pangkat 2 ditambah 2XYI min X pangkat 2 dikurang I sama dengan 2 X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 ditambah I 4XY dikurang 1. Jadi U sama dengan 2X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 dan V sama dengan 4XY min 1. Jika Z sama dengan R cos theta ditambah sin theta, maka FZ sama dengan Z pangkat 2 ditambah I sama dengan R dalam kurung cos theta ditambah I sin theta pangkat 2 ditambah I dalam kurung R pangkat 2 cos pangkat 2 theta min R pangkat 2 sin pangkat 2 theta ditambah dalam kurung 1 ditambah R sin 2 theta dikali I. Berarti U sama dengan R pangkat 2 cos pangkat 2 theta dikurang R pangkat 2 sin pangkat 2 theta dan V sama dengan 1 plus R sin 2 theta. Selanjutnya yaitu operasi pada fungsi kompleks. Operasi pada fungsi menyangkut operasi pada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Didefinisikan sebagai berikut. F ditambah G dikali Z sama dengan FZ ditambah GZ. F dikurang G dikali Z sama dengan FZ dikurang GZ. F dikali G dikali Z sama dengan FZ dikali GZ. F dibagi G dikali Z sama dengan FZ bagi GZ.
masing-masing dengan syarat df irisan dg tidak sama dengan 0, dan untuk d ditambahkan syarat gz tidak sama dengan 0. Contoh, diberikan fungsi fz sama dengan 3z ditambah 2i dan gz sama dengan z pangkat 2 ditambah 4z. Maka diperoleh f ditambah g dikali z sama dengan fz ditambah gz sama dengan 3z ditambah 2i ditambah z pangkat 2 ditambah 4z sama dengan z pangkat 2 ditambah 7z ditambah 2i. Yang B yaitu f dikurang g dikali z sama dengan fz dikurang gz sama dengan 3z ditambah 2i dikurang z pangkat 2 ditambah 4z sama dengan min z pangkat 2 min z ditambah 2i. Yang ketiga yaitu f dikali g dikali z sama dengan fz dikali gz sama dengan dalam kurung 3z ditambah 2i dikali z pangkat 2 ditambah 4z sama dengan 3z pangkat 3 ditambah 12 ditambah 2i z pangkat 2 ditambah 8iz. Yang keempat yaitu f dibagi g dikali z sama dengan fz dibagi gz sama dengan 3z ditambah 2i per z pangkat 2 ditambah 4z. Masing-masing penyertaan A, B, dan C dengan syarat df irisan dg tidak sama dengan 0, dan untuk pernyataan D dengan syarat df irisan dg tidak sama dengan 0 dan z pangkat 2 ditambah 4z tidak sama dengan 0. Fungsi yang selanjutnya fungsi elementer. Yang pertama yaitu fungsi eksponensial. Sebelum mengetahui lebih lanjut di sini kita definisikan fungsi eksponensial e pangkat 2 dapat ditulis sebagai e pangkat x sama dengan e pangkat x e pangkat y, z sama dengan x ditambah y, di mana rumus sebelumnya yaitu e pangkat y sama dengan cos y ditambah i sin y, dan digunakan y untuk mendapatkan radians. Dari sini didapat definisi bahwa e pangkat z mengurangi ke fungsi eksponensial yang biasa dalam kalkulus di mana y sama dengan 0. Dan beberapa penjelasan di kalkulus sering ditulis x, p, z untuk e pangkat z. Catatan bahwa pada suatu suku ke n positif akar dan e adalah untuk menentukan e pangkat z di mana x sama dengan 1 per n. Selanjutnya yang di bawah itu adalah fungsi untuk eksponensial untuk menentukan e pangkat x. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah fungsi trigonometri, di mana fungsi trigonometri memiliki beberapa persamaan yang menjelaskan bahwa e pangkat ix sama dengan cos x plus i sin x, dan e pangkat min ix sama dengan cos x min i sin x pada setiap bilangan real x. Dan dari persamaan ini diperoleh bahwa e pangkat ix min e pangkat min ix sama dengan 2i sin x, dan e pangkat ix plus e pangkat min ix sama dengan 2 cos x, sehingga sin x sama dengan e pangkat ix min e pangkat min ix per 2i, dan cos x sama dengan e pangkat ix plus e pangkat min ix plus 2 per 2. Lalu dari definisi di atas yang mendasari pendefinian sinus itu dan fungsi kosinus dari suatu variabel kompleks z seperti berikut, yaitu yang pertama adalah sin z sama dengan e pangkat iz min e pangkat min iz per 2i, dan cos z sama dengan e pangkat iz dikurang dengan e pangkat min iz per 2. Fungsi itu adalah keseluruhan saat menggabungkan garis-garis lurus, seperti pada latihan 3 bagian 2,4 dari keseluruhan fungsi e pangkat iz dan e pangkat min iz. Diketahui turunannya dari fungsi eksponensial itu ditemukan dari pernyataan 1 bahwa d
per dz sin z sama dengan cos z, dan d per dz cos z sama dengan min sin z. Itu adalah mudah dengan melihat dari definisi 1 bahwa min min z sama dengan min sin z dan cos min z sama dengan cos z. Dan suatu variasi identitas yang lain dari trigonometri adalah benar pada variabel kompleks. Lalu yang keempat ada 2 sin z1 cos z2 sama dengan sin z1 plus z2 plus sin z1 plus z2. Lalu kita gunakan definisi 1 dan baik dari fungsi eksponensial pertama ditulis yakni 2 sin z1 cos z2 dan 2 dikali dengan e pangkat iz1 dikurang dengan e pangkat min iz1 per 2i dikalikan dengan e pangkat iz2 min e pangkat min iz2 per 2. Kemudian dilakukan perkalian untuk menghilangkan di sebelah kanan, yaitu hasilnya e pangkat i dalam kurung z1 ditambah z2 dikurang dengan e pangkat min i z1 plus z2 ditambah e pangkat i z1 min z2 dikurang dengan e pangkat min i dalam kurung z1 per z1 dikurang i z2, dimana keduanya kita bagi dengan 2i, atau sin z1 plus z2 plus sin z1 plus z2, dan identik dari persamaan keempat ini yaitu yang tidak bisa dipungkiri. Lalu yang selanjutnya adalah fungsi logaritma, yaitu fungsi logaritma bentuknya adalah f(x) sama dengan a log gx memiliki salah satu berdasarkan nilai basisnya a, yaitu naik atau turunnya bentuk grafik fungsi kuadratnya. Adapun bentuk umum dari fungsi logaritmanya sederhana, yaitu f(x) sama dengan a log x dengan a lebih dari 0 atau a tidak sama dengan 1 dan x lebih dari 0 serta x adalah variabel bebasnya. Lalu selanjutnya adalah grafik fungsi logaritma. Bentuk grafik fungsi logaritma f(x) sama dengan a log x bergantung dari nilai basisnya atau bilangan pokoknya. Jika a lebih dari 1 maka grafiknya naik, dan jika a kurang dari 0 dan a kurang dari 1 maka a lebih dari 0 dan a kurang dari 1 maka grafiknya turun. Ini adalah suatu bentuk dari grafik fungsi logaritma. Kita lihat bahwa f(x) sama dengan jika f(x) sama dengan a log x, di mana untuk a lebih dari 1 maka grafiknya akan naik, dan jika f(x) sama dengan a log x untuk a lebih dari 0 dan a kurang dari 1 maka grafiknya akan turun. Ini contoh dari grafik fungsi logaritma f(x) 2 log x. Nah, yang kita lihat atau yang kita perhatikan adalah dari basisnya ini. Apabila basisnya lebih dari 1 maka grafiknya akan naik. Nah, begitu juga dengan apabila basisnya ini lebih dari 0 tapi kurang dari 1 maka grafiknya akan turun seperti grafik yang ini. Yang selanjutnya adalah nilai maksimum atau minimum fungsi logaritma. Nilai maksimum atau minimum fungsi logaritma f(x) sama dengan a log gx dengan gx lebih dari 0 dapat ditentukan berdasarkan nilai basisnya atau a-nya. Nah, untuk a lebih dari 1, nilai maksimum f(x) diperoleh ketika nilai gx maksimum dan nilai minimum f(x) diperoleh ketika nilai gx minimum. Untuk a lebih dari 0 dan kurang dari 1, nilai maksimumnya adalah f(x) diperoleh ketika nilai gx maksimum dan nilai minimum f(x) diperoleh ketika nilai gx-nya minimum. Contohnya yaitu tentukan nilai minimum dari fungsi f(x) sama dengan 2 log x kuadrat min 2x plus 9. Nah, penyelesaiannya yaitu nilai basisnya, yaitu kita lihat bahwa di sini basisnya adalah 2 dan lebih dari 1, sehingga f(x) minimum ketika nilai gx sama dengan x kuadrat min 2x plus 9 juga minimum, karena bentuk gx sama dengan x kuadrat min 2x plus 9 adalah fungsi kuadrat, maka nilai dari minimum gx sama dengan x kuadrat min 2x plus 9 diperoleh ketika x sama dengan min b per 2a.
yaitu X sama dengan min B per 2A, di mana min B-nya adalah min 2 dan A-nya adalah 2. Jadi min 2 per 2 dikali 1 hasilnya yaitu 1. Artinya bentuk Gx sama dengan X kuadrat min 2X plus 9 minimum pada saat X sama dengan 1, yang mengakibatkan nilai fungsi fx juga minimum. Selanjutnya kita akan menentukan nilai minimum fungsi logaritmanya. Yang pertama-tama kita akan mensubstitusikan nilai x sama dengan 1 ini ke dalam fx. Kita masukkan fx sama dengan 2 log x kuadrat min 2x plus 9. Untuk f minimum yaitu f-nya 1, 2 log kita ganti dengan x-nya ini kita gantikan dengan 1, 2 log 1 kuadrat min 2 dikalikan 1 plus 9. Yaitu kita peroleh 2 log 8. Nah, selanjutnya adalah 2 log 8. Untuk 8-nya ini kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 3. Lalu kita pindahkan pangkat 3-nya ini ke depan menjadi 3 dikali 2 log 2. Sama dengan 3 untuk nilai dari 2 log 2 ini adalah 1. Jadi 3 dikalikan 1 sama dengan 3. Jadi nilai minimum fungsi fx sama dengan 2 log x kuadrat min 2x plus 9 adalah 3. Demikianlah penjelasan dari kami. Untuk lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Mungkin atau apabila ada kekurangan maupun kurang jelasnya dari penjelasan kami, mungkin kita bisa diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.